Ada saatnya jiwa tidak mencari jawaban, melainkan hanya ingin diingatkan bahwa ia tidak pernah tersesat sejak awal. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang sejak lama merasa asing di tengah kehidupan yang tampak biasa bagi banyak orang. Bukan karena dunia ini menolakmu, bukan pula karena engkau tidak mampu menyatu dengannya, melainkan karena ada getaran halus yang selalu berbisik bahwa perjalananmu tidak sepenuhnya sama. Seperti seseorang yang berjalan di jalan yang sama dengan orang lain, tetapi mendengar suara angin yang berbeda, melihat cahaya yang tidak semua mata mampu menangkapnya. Kadang perasaan itu datang tanpa sebab yang jelas. Saat semua tampak berjalan sebagaimana mestinya, justru hatimu terasa seolah sedang menunggu sesuatu yang belum pernah dijelaskan kepadamu. Ada ruang sunyi di dalam dada yang tidak bisa diisi oleh keramaian, tidak juga oleh pencapaian, bahkan tidak oleh pujian. Ruang itu tetap tenang, tetapi hidup, seolah menyimpan rahasia yang belum waktunya dibuka. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa hatimu begitu mudah tersentuh oleh hal-hal yang tidak dianggap penting oleh banyak orang? Mengapa sebuah kata sederhana mampu mengguncang batinmu berhari-hari? Mengapa tatapan langit di waktu senja terasa seperti pesan yang hampir kau pahami, tetapi selalu lolos sebelum sempat kau genggam sepenuhnya? Bukan karena engkau lemah, justru karena ada kepekaan yang tumbuh jauh sebelum engkau menyadarinya. Ada jiwa-jiwa yang berjalan di dunia seperti air yang mengalir di permukaan tanah, mengikuti bentuk yang sudah ada. Namun ada pula jiwa yang seperti mata air tersembunyi, mengalir dari kedalaman yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya mengenal asalnya. Air itu tidak ribut, tidak memaksa siapapun untuk melihatnya, tetapi ia tetap mengalir, membawa kehidupan dalam diam. Barangkali sejak kecil engkau pernah merasakan kedekatan yang aneh dengan keheningan. Saat orang lain takut pada sepi, justru disitulah engkau merasa pulang. Saat dunia terlalu bising, hatimu diam-diam mencari sudut tenang, bukan untuk lari, tetapi untuk bernapas kembali. Ada rasa akrab dengan sesuatu yang tak terlihat, seperti mengenali rumah lama yang tidak bisa diingat bentuknya. Seringkali engkau mencoba menjadi seperti yang diharapkan dunia, menyesuaikan langkah, menata wajah, menyembunyikan kedalaman agar terlihat sederhana. Namun di balik semua itu, selalu ada bagian dirimu yang tetap terjaga. Ia tidak menolak perubahan, tetapi juga tidak pernah benar-benar tertidur. Bagian itu seperti penjaga sunyi yang setia berdiri di gerbang batinmu. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan tanpa alasan. Kadang sebagai kerinduan yang tidak memiliki nama. Kadang hanya sebagai perasaan bahwa hidup ini memiliki makna yang lebih luas daripada apa yang terlihat oleh mata. Engkau mungkin tidak pernah meminta untuk merasakan semua ini. Namun perasaan itu tetap datang, seperti warisan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Ia tidak diwariskan melalui kata-kata, tidak juga melalui benda, melainkan melalui getaran halus yang hidup dalam kesadaranmu. Ada sesuatu yang mengalir pelan di dalam dirimu, seperti sungai lama yang terus berjalan meski permukaannya tenang. Sungai itu membawa cerita yang tidak kau dengar secara langsung, tetapi terasa akrab. Seolah ada jejak langkah sebelum langkahmu, ada doa sebelum suaramu, ada harapan yang sudah dititipkan jauh sebelum engkau memahami arti harapan itu sendiri. Kadang engkau merasa lelah tanpa sebab yang jelas, seakan memikul sesuatu yang tidak terlihat. Namun di saat yang sama, ada kekuatan aneh yang membuatmu tetap berdiri bahkan ketika alasan untuk bertahan terasa samar. Seperti ada tangan tak kasat mata yang selalu menahanmu agar tidak benar-benar jatuh. Bukan karena engkau lebih kuat dari orang lain. Mungkin karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak diizinkan padam begitu saja. Dunia sering mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari apa yang tampak. Namun hatimu selalu tahu bahwa yang paling nyata justru sering tersembunyi. Bahwa cahaya tidak selalu bersinar terang, kadang ia memilih tinggal sebagai pijar kecil yang hanya terlihat oleh mereka yang bersedia diam cukup lama. Di dalam kesunyian itulah sering muncul perasaan aneh, seolah hidup ini sedang mengingatkanmu pada sesuatu yang pernah kau ketahui, tetapi terlupa. Seperti mendengar lagu lama yang nadanya terasa familiar meski kau tidak ingat kapan pertama kali mendengarnya. Perasaan itu bukan kebetulan, ia seperti panggilan yang tidak bersuara, tidak mendesak, hanya hadir berulang kali sampai akhirnya engkau berhenti melarikan diri darinya. Mungkin itulah sebabnya engkau sering merasa berbeda tanpa bisa menjelaskan mengapa. Bukan berbeda dalam arti terpisah, melainkan berbeda dalam cara merasakan. Ada kedalaman yang tidak selalu bisa dibagikan, bukan karena engkau menyembunyikannya, tetapi karena kata-kata seringkali terlalu sempit untuk menampung apa yang hidup di dalam batin.
Ada hari-hari ketika engkau merasa sangat dekat dengan kehidupan, seolah seluruh alam berbicara dengan bahasa yang lembut. Dan ada pula hari ketika semuanya terasa jauh, seperti berjalan di dunia yang sama tetapi dengan kesadaran yang berubah. Kedua keadaan itu datang silih berganti, membentuk perjalanan yang tidak selalu mudah dipahami. Namun jika engkau memperhatikan dengan tenang, ada pola yang perlahan terlihat. Setiap luka yang pernah datang tidak benar-benar menghancurkanmu. Setiap kehilangan justru membuka ruang baru dalam hatimu. Setiap kesunyian membawa pemahaman yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Seolah hidup tidak sedang menghukummu, melainkan membentuk sesuatu yang lebih halus. Kadang proses itu terasa seperti kabut. Engkau berjalan tanpa melihat tujuan dengan jelas, hanya mengikuti langkah yang terasa benar di dalam hati. Dan meski pikiranmu sering bertanya, bagian terdalam dari dirimu selalu tahu bahwa perjalanan ini memiliki arah. Ada warisan yang tidak berupa nama besar atau cerita megah, tetapi berupa kecenderungan hati. Kelembutan yang muncul tanpa diajarkan, empati yang datang tanpa diminta, kepekaan terhadap kebenaran yang sulit dijelaskan namun sulit pula diabaikan. Warisan semacam itu tidak pernah berteriak, ia hanya menunggu dikenali. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak terburu-buru tumbuh. Ia menunggu waktu yang tepat, menunggu tanah cukup lembut, menunggu cahaya yang sesuai. Dan seringkali, benih itu mulai bergerak justru ketika seseorang merasa paling tidak mengerti dirinya sendiri. Mungkin karena pada saat itulah lapisan-lapisan lama mulai runtuh. Ada saat ketika engkau berhenti mencari pengakuan dari luar, dan tanpa disadari mulai mendengarkan suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Suara itu tidak memberi perintah. Ia hanya mengingatkan dengan lembut bahwa dirimu lebih luas daripada cerita yang selama ini kau percaya. Di titik tertentu, engkau mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukan beban. Ia adalah pintu, sebuah undangan untuk mengenal kedalaman yang selama ini menunggu dengan sabar. Dan ketika kesadaran itu mulai menyentuh permukaan, dunia tidak berubah secara tiba-tiba. Langit tetap sama, jalan tetap sama, orang-orang tetap menjalani hidup mereka. Namun cara hatimu melihat semuanya perlahan bergeser. Hal-hal kecil menjadi bermakna, keheningan menjadi sahabat, dan waktu terasa berjalan dengan cara yang lebih lembut. Seolah ada lapisan baru yang terbuka dalam cara merasakan kehidupan. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua perjalanan harus dipahami sejak awal. Ada langkah yang hanya bisa dimengerti. Setelah dijalani, ada makna yang hanya muncul ketika seseorang berhenti memaksa jawaban. Dan mungkin, tanpa perlu disadari sepenuhnya, engkau sedang berdiri di ambang pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Bukan pemahaman yang membuatmu merasa lebih tinggi, tetapi yang membuatmu lebih tenang. Lebih menerima, lebih selaras dengan sesuatu yang sejak lama berjalan bersamamu. Dalam keheningan itu, seperti ada tirai tipis yang perlahan tersibak. Bukan untuk menunjukkan sesuatu yang asing, melainkan untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Dan ketika hati mulai cukup tenang untuk melihat tanpa tergesa, perjalanan ini perlahan membuka lapisan-lapisan makna yang selama ini tersembunyi, membawa langkahmu memasuki kisah yang lebih dalam, seolah jiwa telah siap mendengar bisikan-bisikan berikutnya yang sejak tadi menunggu dengan sabar di ambang kesadaran. 1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya membawa rasa seolah sedang melanjutkan sesuatu yang telah dimulai jauh sebelum ia memahami arti kehidupan itu sendiri. Bukan dalam bentuk ingatan yang jelas, bukan pula kenangan yang bisa diceritakan, melainkan perasaan samar yang terus mengikuti langkahnya. Ia tumbuh seperti orang lain, menjalani hari sebagaimana manusia pada umumnya, tetapi di kedalaman batinnya selalu ada kesadaran halus bahwa dirinya tidak sepenuhnya kosong ketika lahir ke dunia. Perasaan itu sering muncul dalam bentuk kepekaan yang sulit dijelaskan. Ia mudah merasakan suasana hati orang lain tanpa perlu banyak kata. Ia dapat menangkap perubahan energi dalam sebuah ruang hanya dari keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Bahkan terkadang ia merasa lelah bukan karena tubuhnya bekerja terlalu keras, tetapi karena hatinya menyerap terlalu banyak hal yang tidak terlihat. Disinilah awal warisan batin itu bekerja. Warisan ini bukan sesuatu yang terlihat oleh mata. Ia tidak diwariskan melalui benda, jabatan, atau cerita keluarga yang megah. Ia hadir sebagai kecenderungan hati yang alami. Seolah ada arah batin yang terus menuntun tanpa memaksa. Ketika orang lain mengejar banyak hal untuk merasa utuh, jiwa seperti ini justru mencari makna, mencari kedalaman, mencari sesuatu yang terasa lebih sejati daripada sekadar pencapaian duniawi.
Seringkali pemilik jiwa seperti ini merasa bingung dengan dirinya sendiri. Ia bertanya mengapa ia tidak bisa sepenuhnya menikmati hal-hal yang membuat banyak orang bahagia. Bukan karena ia tidak bersyukur, tetapi karena hatinya selalu mencari sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, lebih dekat dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam perjalanan hidup, ia mungkin mengalami banyak momen kesendirian. Namun kesendirian itu bukan hukuman. Ia adalah ruang tempat warisan batin perlahan bangun. Seperti benih yang hanya tumbuh di tanah yang tenang, kesadaran ini membutuhkan keheningan agar dapat dikenal. Ada masa ketika ia mencoba menolak perasaan tersebut. Ia berusaha menjadi sama seperti yang lain, menyesuaikan diri dengan arus dunia. Tetapi semakin ia menolak, semakin kuat suara halus itu kembali. Bukan untuk memisahkan dirinya dari dunia, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidupnya memiliki kedalaman yang tidak boleh diabaikan. Warisan ini bekerja tanpa suara. Ia tidak menuntut pengakuan, ia hanya mengajak pemiliknya untuk lebih peka terhadap dirinya sendiri. Ketika hati mulai mendengarkan, perlahan muncul pemahaman bahwa rasa berbeda yang selama ini dirasakan bukanlah kekurangan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh dari dalam. Dan ketika seseorang mulai menerima hal itu, hidup terasa berubah bukan karena dunia menjadi berbeda, tetapi karena ia mulai melihat dengan kesadaran yang lebih luas. Ia tidak lagi merasa tersesat oleh perasaan yang dulu membingungkan. Ia mulai memahami bahwa kepekaan itu adalah pintu menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Warisan batin ini seperti cahaya lembut yang tidak pernah padam. Ia mungkin redup pada masa tertentu, tertutup oleh luka atau keraguan, tetapi ia selalu ada. Menunggu waktu ketika pemiliknya cukup tenang untuk menyadari bahwa sejak awal, dirinya tidak pernah berjalan sendirian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seolah hatinya berjalan lebih jauh daripada langkah kakinya. Ia berada di tengah keramaian, namun batinnya seperti berdiri di tempat yang sunyi. Ia mendengar banyak suara, tetapi yang paling kuat justru bisikan halus dari dalam dirinya sendiri. Inilah tanda lain dari aliran warisan yang tidak terlihat. Jiwa seperti ini sering mengalami pergulatan batin yang tidak mudah dipahami orang lain. Ia memikirkan makna hidup ketika orang lain sibuk mengejar hasil. Ia merasakan kedalaman perasaan ketika orang lain melihat segala sesuatu secara sederhana. Kadang ia merasa terlalu sensitif terhadap dunia, seolah hatinya tidak memiliki pelindung. Namun sebenarnya bukan karena ia rapuh. Justru karena lapisan batinnya lebih terbuka. Keterbukaan ini membuatnya mudah tersentuh oleh keindahan kecil, cahaya pagi yang lembut, angin malam yang tenang, atau kata sederhana yang diucapkan dengan tulus. Hal-hal yang bagi sebagian orang biasa saja, baginya terasa memiliki pesan tersembunyi. Di balik semua itu, ada proses panjang yang sedang berlangsung. Jiwa sedang belajar mengenali dirinya sendiri melalui pengalaman hidup. Luka yang datang bukan sekadar kesedihan, tetapi jalan untuk memperluas rasa empati. Kekecewaan bukan sekadar kehilangan, melainkan ruang untuk memahami arti penerimaan. Orang dengan aliran batin seperti ini sering mengalami perubahan arah hidup yang tidak terduga. Ia mungkin merasa dipandu oleh sesuatu yang tidak terlihat, diarahkan menuju pengalaman tertentu yang akhirnya membentuk kedewasaan batin. Kadang ia bertanya mengapa jalannya terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa setiap pengalaman sebenarnya sedang mengasah kepekaan yang ia bawa sejak awal. Seperti batu yang terus dialiri air hingga menjadi halus, perjalanan hidup perlahan membentuk hatinya menjadi lebih lembut namun kuat. Ia belajar melihat tanpa menghakimi, memahami tanpa harus memiliki, dan mencintai tanpa menuntut balasan. Kesadaran ini tidak muncul sekaligus. Ia tumbuh perlahan, hampir tidak terasa. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Hal-hal yang dahulu mengguncangnya kini tidak lagi menguasai dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih dalam, lebih selaras dengan aliran hidup. Dan di titik itu, ia mulai memahami bahwa perjalanan batin bukan tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan kembali menjadi dirinya yang paling asli. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Ada fase ketika jiwa mulai merasakan panggilan yang tidak memiliki suara, namun terasa sangat nyata. Panggilan itu tidak datang sebagai perintah, tidak pula sebagai dorongan yang keras. Ia hadir sebagai kerinduan yang lembut, seolah hati ingin kembali ke tempat yang belum pernah benar-benar ia tinggalkan. Perasaan ini sering muncul saat seseorang berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Dalam keheningan,
ia merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Seolah ada sumber ketenangan yang selalu tersedia di dalam dirinya. Disinilah lapisan warisan batin mulai terbuka lebih dalam. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Konflik tidak lagi hanya dianggap masalah, tetapi kesempatan untuk memahami diri. Kesalahan tidak lagi menjadi alasan untuk menyalahkan diri, melainkan bagian dari perjalanan belajar. Ada perubahan halus dalam cara merespons dunia. Ia menjadi lebih sabar tanpa dipaksa, lebih memahami tanpa usaha berlebihan. Seolah hatinya menemukan ritme alami yang selama ini tersembunyi. Kadang perubahan ini membuatnya merasa semakin berbeda dari lingkungan sekitar. Ia tidak lagi tertarik pada pertentangan yang tidak perlu. Ia memilih diam ketika dahulu ingin membalas. Ia memilih memahami ketika dahulu ingin menang. Bukan karena ia kehilangan keberanian, tetapi karena ia mulai melihat bahwa kedamaian batin lebih berharga daripada pembuktian diri. Kesadaran ini membawa rasa tanggung jawab yang halus. Ia mulai merasakan bahwa keberadaannya memiliki arti bagi orang lain, bahkan tanpa melakukan hal besar. Kehadirannya saja bisa memberi ketenangan. Kata-katanya yang sederhana mampu menenangkan hati orang lain. Tanpa disadari, ia menjadi tempat singgah bagi banyak jiwa yang lelah. Namun perjalanan ini juga mengajarkannya untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Ia belajar memberi tanpa menguras hati. Ia belajar hadir tanpa harus menyelamatkan semua orang. Ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan masing-masing. Dan dari pemahaman itu lahir ketenangan yang lebih matang. Ia tidak lagi mencari makna di luar dirinya, karena ia mulai menyadari bahwa makna itu telah tumbuh perlahan sejak lama di dalam hatinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Pada akhirnya, perjalanan jiwa membawa seseorang pada titik penerimaan yang dalam. Ia tidak lagi mempertanyakan mengapa dirinya berbeda. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa dirinya kepada dunia. Ada kedamaian yang muncul ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri. Di titik ini, warisan batin tidak lagi terasa sebagai misteri yang membingungkan. Ia menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Cara berbicara menjadi lebih lembut. Cara melihat menjadi lebih luas. Cara merasakan menjadi lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kendali atas dunia, melainkan dari kedamaian di dalam hati. Bahwa kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mampu menerima ketidaktahuan dengan tenang. Hidup tetap menghadirkan tantangan, luka tetap mungkin datang, namun kini ia tidak lagi runtuh seperti dahulu. Ada ruang dalam dirinya yang tetap tenang, apapun yang terjadi di luar. Ruang itu seperti rumah batin yang akhirnya ditemukan setelah perjalanan panjang. Ia menyadari bahwa semua pengalaman masa lalu, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, telah membentuk dirinya menjadi lebih utuh. Tidak ada yang sia-sia, setiap peristiwa adalah bagian dari proses membuka kesadaran. Dan perlahan ia memahami bahwa tujuan perjalanan bukanlah menjadi istimewa di mata dunia, melainkan menjadi selaras dengan dirinya sendiri. Ketika keselarasan itu tercapai, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatinya tidak lagi melawan arus kehidupan. Di sanalah muncul rasa syukur yang tenang. Syukur yang tidak bergantung pada keadaan. Syukur yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu telah membawa dirinya sampai pada titik pemahaman ini. Dan dalam keheningan yang dalam, ia akhirnya mengerti bahwa apa yang selama ini terasa sebagai misteri ternyata adalah perjalanan pulang menuju dirinya sendiri. 5. Ada tahap dalam perjalanan jiwa ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa seperti rangkaian peristiwa acak. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang tampak kecil dan sepele, perlahan terasa memiliki hubungan yang halus. Pertemuan dengan orang tertentu, kata-kata yang terdengar di waktu yang tepat, bahkan kegagalan yang dulu terasa menyakitkan, semuanya seperti potongan puzzle yang diam-diam membentuk gambaran yang lebih besar. Kesadaran ini tidak datang sebagai pemahaman yang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti fajar yang tidak pernah tergesa-gesa menggantikan malam. Awalnya hanya berupa perasaan samar bahwa hidup sedang menuntun, bukan sekadar berjalan tanpa arah. Lalu semakin hari, perasaan itu menjadi keyakinan batin yang lembut. Seseorang mulai melihat bahwa setiap pengalaman memiliki pesan. Bukan pesan yang harus dipahami dengan pikiran yang tegang, melainkan dirasakan dengan hati yang tenang. Ada momen ketika ia menyadari bahwa luka tertentu justru membuka pintu empati. Bahwa kehilangan tertentu justru mengajarkan arti kehadiran.
bahwa kesendirian tertentu justru mempertemukan dirinya dengan kedalaman yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Di tahap ini, jiwa mulai belajar mempercayai alur kehidupan. Bukan berarti ia berhenti berusaha, melainkan ia tidak lagi melawan setiap hal yang tidak sesuai harapan. Ada ketenangan baru yang muncul ketika seseorang berhenti memaksa hidup untuk mengikuti rencana yang kaku. Ia mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik segala kejadian. Kebijaksanaan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi dapat dirasakan melalui ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Orang dengan kesadaran seperti ini sering terlihat lebih diam dibanding sebelumnya. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi karena ia mulai memilih kata-kata dengan lebih hati-hati. Ia memahami bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua pengalaman perlu dibuktikan kepada orang lain. Ia belajar menjaga ruang batinnya. Dalam diam itu, muncul kemampuan untuk melihat lebih jernih. Ia dapat merasakan mana yang tulus dan mana yang hanya sementara. Ia dapat memahami perasaan orang lain tanpa harus diberi penjelasan panjang. Seolah hatinya menjadi cermin yang memantulkan kebenaran tanpa menghakimi. Namun perjalanan ini juga mengajarkan batas. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua orang siap memahami kedalaman yang ia rasakan. Maka ia tidak lagi memaksa dirinya untuk dimengerti. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, hadir dengan ketenangan yang alami. Dan justru dalam sikap sederhana itulah, orang-orang mulai merasakan kenyamanan di dekatnya. Kehadirannya seperti tempat berteduh yang tidak banyak bicara, tetapi memberi rasa aman. Perlahan ia memahami bahwa warisan batin bukanlah sesuatu untuk dipamerkan. Ia adalah tanggung jawab untuk menjaga kelembutan hati di tengah dunia yang sering terburu-buru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Seiring waktu, jiwa memasuki fase yang lebih sunyi namun lebih terang. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari identitas melalui penilaian luar. Ia tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada penerimaan orang lain. Ada rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berkembang, melainkan menerima diri dengan utuh. Ia tidak lagi memusuhi masa lalu. Ia tidak lagi menyesali setiap kesalahan dengan keras. Ia melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya. Dalam kesadaran ini, hati menjadi lebih ringan. Beban lama yang dulu terasa berat perlahan kehilangan kekuatannya. Ia menyadari bahwa banyak penderitaan berasal dari penolakan terhadap kenyataan, bukan dari kenyataan itu sendiri. Ketika penerimaan tumbuh, muncul kedamaian yang tidak mudah tergoyahkan. Ia mulai menikmati hal-hal sederhana dengan cara yang berbeda. Secangkir minuman hangat di pagi hari terasa lebih bermakna. Langit malam terasa lebih hidup. Bahkan keheningan menjadi pengalaman yang menenangkan, bukan menakutkan. Ada hubungan baru antara dirinya dan kehidupan. Pada tahap ini, intuisi batin menjadi lebih jelas. Ia sering merasakan arah tertentu tanpa perlu banyak pertimbangan. Bukan keputusan impulsif, melainkan kejelasan yang muncul dari kedalaman hati. Seperti mengetahui jalan pulang tanpa harus melihat peta. Namun perjalanan ini juga menguji kesabaran. Kadang dunia di sekitarnya masih bergerak dengan cara lama, penuh persaingan dan kegelisahan. Ia belajar, tetap lembut tanpa menjadi lemah. Ia belajar tetap terbuka tanpa kehilangan batas. Kesadaran ini menjadikannya lebih bijak dalam memilih energi yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa harus hadir di semua tempat atau menyenangkan semua orang. Ia memahami bahwa menjaga ketenangan batin adalah bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri. Dan dari ketenangan itu lahir kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan. Kekuatan yang hanya terasa melalui ketenangan yang ia bawa kemanapun ia pergi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Pada fase berikutnya, jiwa mulai menyadari bahwa keberadaannya memiliki pengaruh yang lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Tanpa usaha berlebihan, kehadirannya mampu mengubah suasana. Kata-katanya mampu menenangkan hati yang gelisah. Bahkan diamnya pun terasa menenangkan bagi sebagian orang. Ia mulai memahami bahwa energi batin dapat dirasakan tanpa perlu dijelaskan. Namun kesadaran ini tidak membuatnya merasa lebih tinggi. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih rendah hati. Ia menyadari bahwa semua yang mengalir melalui dirinya bukanlah miliknya sepenuhnya. Ia hanyalah tempat lewat bagi kebaikan yang ingin hadir di dunia. Perasaan ini membawa tanggung jawab yang halus. Ia belajar menjaga niat. Ia belajar berbicara dengan kesadaran.
Ia memahami bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak yang tidak selalu terlihat langsung. Ada saat ketika orang-orang datang kepadanya untuk mencari ketenangan. Ia mendengarkan tanpa merasa harus memberi solusi. Ia hadir tanpa merasa harus memperbaiki segalanya. Dan seringkali, kehadiran yang tulus sudah cukup menjadi penyembuh. Di tahap ini, ia mulai memahami arti pelayanan yang sejati. Bukan pelayanan yang mengorbankan diri secara berlebihan, tetapi yang lahir dari kelimpahan hati. Ia memberi karena hatinya penuh, bukan karena merasa wajib. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih bermakna. Setiap hari bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan kesempatan untuk menghadirkan kebaikan kecil. Senyum sederhana, perhatian tulus, atau doa dalam diam menjadi bagian dari perjalanan batin. Ia mulai melihat bahwa perubahan besar sering lahir dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Dan dalam perjalanan ini, ia semakin memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengendalikan dunia, melainkan kemampuan menjaga kelembutan hati di tengah segala perubahan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Pada akhirnya, jiwa mencapai tahap di mana ia tidak lagi mencari kepastian mutlak. Ia berdamai dengan misteri kehidupan. Ia menerima bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban, dan tidak semua jalan harus terlihat jelas sejak awal. Ada kebebasan yang lahir dari penerimaan ini. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia telah belajar mempercayai proses. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu, karena ia memahami bahwa semua telah memberi pelajaran. Hidup terasa mengalir dengan alami, tanpa tekanan untuk selalu mengerti segalanya. Dalam kesadaran ini, hati menjadi luas. Ia mampu melihat kebaikan bahkan di tengah kesulitan. Ia mampu menemukan makna bahkan dalam kesunyian. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia merasakan keterhubungan yang halus dengan kehidupan itu sendiri. Ada kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Kedamaian yang tetap ada bahkan ketika dunia berubah. Seperti lautan yang tetap tenang di kedalaman meski permukaannya bergelombang. Di titik ini, jiwa tidak lagi berusaha menjadi sesuatu. Ia cukup hadir, cukup hidup, cukup merasakan. Dan justru dalam kesederhanaan itu, muncul kebijaksanaan yang paling dalam. Bahwa perjalanan panjang yang telah dilalui bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar, melainkan menyadari bahwa semua yang dicari sejak awal telah ada di dalam dirinya. Ia akhirnya memahami bahwa warisan terbesar bukanlah kemampuan luar biasa, melainkan hati yang sadar, tenang, dan selaras dengan kehidupan. Dan ketika kesadaran itu menetap dengan lembut, hidup tidak lagi terasa sebagai pencarian tanpa akhir, melainkan sebagai perjalanan pulang yang berlangsung setiap hari. Dalam setiap napas, dalam setiap langkah, menuju kedamaian yang sejak awal telah menunggu di dalam dirinya. Pada akhirnya, setiap perjalanan selalu membawa kita kembali pada satu tempat yang paling sunyi namun paling jujur, ruang di dalam diri sendiri. Di sanalah semua pertanyaan perlahan melebur, bukan karena semuanya telah terjawab, tetapi karena hati akhirnya berhenti berperang dengan kehidupannya sendiri. Ada ketenangan yang tidak datang dari luar, tidak berasal dari pengakuan, tidak pula dari pencapaian, melainkan dari kesadaran sederhana bahwa setiap langkah yang telah dilalui memiliki maknanya sendiri. Mungkin selama ini engkau mengira perjalanan hidup adalah tentang menemukan sesuatu yang besar di luar sana. Tentang mencapai titik tertentu agar merasa utuh. Namun perlahan, kehidupan mengajarkan dengan cara yang lembut bahwa yang paling penting bukanlah sejauh apa engkau berjalan, melainkan seberapa dalam engkau mengenal dirimu di sepanjang perjalanan itu. Ada jiwa yang tumbuh melalui kebahagiaan, tetapi ada pula jiwa yang justru matang melalui kesunyian. Dan seringkali, kesunyian itu bukanlah tanda kehilangan, melainkan ruang tempat kesadaran mulai berbicara tanpa gangguan. Di sana, tanpa disadari, engkau belajar memahami dirimu bukan melalui suara dunia, tetapi melalui bisikan batin yang selama ini menunggu didengarkan. Barangkali ada masa ketika engkau merasa tidak dimengerti. Ada masa ketika engkau merasa berjalan sendirian meski berada di tengah banyak orang. Perasaan itu bukan kelemahan. Ia adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sedang belajar berdiri tanpa bergantung pada keramaian. Sebab tidak semua pertumbuhan terjadi di tempat yang ramai. Banyak perubahan besar justru lahir dalam keheningan yang panjang. Setiap luka yang pernah hadir bukanlah kesalahan hidup. Ia adalah bahasa halus yang mengajarkan kedalaman rasa. Tanpa luka, hati mungkin tidak pernah belajar memahami penderitaan orang lain. Tanpa kehilangan, kita mungkin tidak pernah menghargai kehadiran. Dan tanpa kesunyian,
kita mungkin tidak pernah menemukan suara diri sendiri. Hidup tidak selalu menjelaskan alasannya. Kadang ia hanya mengajak kita berjalan, memperlihatkan pelajaran sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kita menyadari bahwa semua yang terasa berat ternyata sedang membentuk kekuatan yang tidak terlihat. Ada saat ketika engkau berhenti mengejar pengertian dari dunia, dan justru mulai memahami dirimu sendiri. Di titik itu, perubahan terjadi dengan sangat halus. Engkau tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian orang lain. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa dirimu. Ada kedamaian yang tumbuh karena engkau akhirnya berdamai dengan keberadaanmu sendiri. Kedamaian itu tidak membuat hidup menjadi tanpa masalah. Dunia tetap bergerak, tantangan tetap datang, dan perubahan tetap terjadi. Namun kini ada ruang di dalam dirimu yang tidak mudah goyah. Seperti akar pohon yang tertanam dalam, engkau tetap berdiri meski angin datang silih berganti. Mungkin inilah yang selama ini dicari oleh banyak jiwa tanpa mereka sadari, bukan kehidupan yang sempurna, tetapi hati yang mampu menerima kehidupan apa adanya. Ketika penerimaan itu hadir, segalanya terasa lebih ringan. Bahkan kesulitan pun kehilangan sebagian beratnya. Engkau mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu berbentuk kegembiraan besar. Kadang ia hadir sebagai napas yang tenang, sebagai rasa cukup yang sederhana, sebagai kemampuan untuk duduk dalam diam tanpa merasa kosong. Ada keindahan dalam menjadi diri sendiri tanpa topeng. Ada kebebasan dalam tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan pelajarannya sendiri. Dan mungkin, tanpa disadari, perjalanan yang panjang ini sebenarnya bukan tentang menjadi seseorang yang luar biasa di mata dunia. Ia adalah perjalanan untuk menjadi utuh di dalam diri sendiri. Ketika hati mulai utuh, cara melihat dunia pun berubah. Engkau tidak lagi hanya melihat permukaan. Engkau mulai merasakan makna di balik peristiwa. Bahkan hal-hal kecil menjadi terasa berharga. Senyuman sederhana, percakapan singkat, atau momen hening di antara kesibukan tiba-tiba terasa penuh arti. Itulah tanda bahwa kesadaran sedang tumbuh. Kesadaran tidak membuat seseorang menjauh dari dunia. Justru ia membuat seseorang hadir sepenuhnya dalam kehidupan. Ia tertawa lebih tulus, mencintai lebih dalam, dan memaafkan lebih mudah. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hatinya tidak lagi melawan alur kehidupan. Ada kekuatan besar dalam kelembutan. Dunia sering mengajarkan bahwa kekuatan berarti keras dan tak tergoyahkan. Namun jiwa yang matang memahami bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan tetap lembut tanpa kehilangan arah. Kelembutan itu bukan kelemahan, ia adalah tanda bahwa hati telah melewati banyak hal dan memilih tetap terbuka. Jika engkau sampai pada titik ini, mungkin ada bagian dalam dirimu yang mulai menyadari bahwa semua pengalaman, baik maupun buruk, telah membawamu lebih dekat kepada dirimu yang sebenarnya. Tidak ada langkah yang sia-sia. Bahkan jalan yang terasa salah pun seringkali menjadi bagian penting dari pemahaman yang lebih besar. Hidup tidak pernah benar-benar memisahkan kita dari tujuan. Ia hanya mengajak kita memahami tujuan itu sedikit demi sedikit. Dan kini, saat engkau duduk mendengarkan hingga akhir, mungkin ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hatimu sedang beristirahat sejenak dari kebisingan dunia. Biarkan momen ini menjadi ruang bernapas bagi jiwamu. Tidak perlu tergesa kembali pada hiruk-pikuk kehidupan. Tidak perlu langsung mencari jawaban baru. Cukup rasakan keheningan ini. Rasakan bahwa engkau masih di sini, masih berjalan, masih memiliki kesempatan untuk memahami hidup dengan cara yang lebih lembut. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali kepada kesadaran. Bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi versi dirimu yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras. Dan jika suatu hari engkau kembali merasa lelah, ingatlah bahwa kelelahan bukan akhir perjalanan. Ia hanyalah tanda bahwa jiwa membutuhkan jeda. Dunia boleh terus bergerak cepat, tetapi hatimu selalu memiliki hak untuk berjalan dengan ritmenya sendiri. Di dalam dirimu ada cahaya yang tidak bergantung pada keadaan. Cahaya itu mungkin pernah redup, mungkin pernah tertutup keraguan, tetapi ia tidak pernah benar-benar padam. Ia selalu menunggu untuk dikenali kembali. Percayalah, perjalanan jiwa tidak pernah sia-sia. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemenangan yang tidak terlihat. Setiap usaha untuk tetap baik di tengah kesulitan adalah cahaya yang memperindah dunia, meski tidak semua orang menyadarinya. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, keberadaanmu sendiri telah menjadi jawaban bagi banyak hal. Kehadiranmu, ketulusanmu,
dan perjalananmu memberi makna yang tidak selalu bisa diukur dengan kata-kata. Sebelum kita benar-benar berpisah dalam keheningan ini, biarkan satu perasaan tinggal di dalam hatimu, bahwa engkau tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Ada banyak jiwa lain yang juga sedang belajar, sedang tumbuh, sedang mencari kedamaian dengan caranya masing-masing. Kita semua berjalan menuju pemahaman yang sama, hanya melalui jalan yang berbeda. Semoga setiap langkahmu setelah ini terasa lebih ringan. Semoga hatimu semakin mengenal kedamaian yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Dan semoga apapun yang sedang engkau hadapi saat ini perlahan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan, bukan beban yang melemahkan. Jika kata-kata ini pernah menyentuh bagian kecil dalam dirimu, biarkan sentuhan itu menjadi pengingat bahwa jiwamu masih hidup, masih peka, dan masih mampu merasakan makna kehidupan dengan cara yang indah. Terima kasih telah berjalan bersama hingga akhir perjalanan ini, bukan sekadar mendengarkan, tetapi merasakan, bukan sekadar memahami, tetapi mengalami. Dan ketika layar ini nanti perlahan redup, biarkan ketenangan tetap tinggal di dalam hatimu, menemani setiap langkahmu pulang menuju dirimu sendiri. Ada saatnya jiwa tidak mencari jawaban, melainkan hanya ingin diingatkan bahwa ia tidak pernah tersesat sejak awal. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang sejak lama merasa asing di tengah kehidupan yang tampak biasa bagi banyak orang. Bukan karena dunia ini menolakmu, bukan pula karena engkau tidak mampu menyatu dengannya, melainkan karena ada getaran halus yang selalu berbisik bahwa perjalananmu tidak sepenuhnya sama. Seperti seseorang yang berjalan di jalan yang sama dengan orang lain, tetapi mendengar suara angin yang berbeda, melihat cahaya yang tidak semua mata mampu menangkapnya. Kadang perasaan itu datang tanpa sebab yang jelas. Saat semua tampak berjalan sebagaimana mestinya, justru hatimu terasa seolah sedang menunggu sesuatu yang belum pernah dijelaskan kepadamu. Ada ruang sunyi di dalam dada yang tidak bisa diisi oleh keramaian, tidak juga oleh pencapaian, bahkan tidak oleh pujian. Ruang itu tetap tenang, tetapi hidup, seolah menyimpan rahasia yang belum waktunya dibuka. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa hatimu begitu mudah tersentuh oleh hal-hal yang tidak dianggap penting oleh banyak orang? Mengapa sebuah kata sederhana mampu mengguncang batinmu berhari-hari? Mengapa tatapan langit di waktu senja terasa seperti pesan yang hampir kau pahami, tetapi selalu lolos sebelum sempat kau genggam sepenuhnya? Bukan karena engkau lemah, justru karena ada kepekaan yang tumbuh jauh sebelum engkau menyadarinya. Ada jiwa-jiwa yang berjalan di dunia seperti air yang mengalir di permukaan tanah, mengikuti bentuk yang sudah ada. Namun ada pula jiwa yang seperti mata air tersembunyi, mengalir dari kedalaman yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya mengenal asalnya. Air itu tidak ribut, tidak memaksa siapapun untuk melihatnya, tetapi ia tetap mengalir, membawa kehidupan dalam diam. Barangkali sejak kecil engkau pernah merasakan kedekatan yang aneh dengan keheningan. Saat orang lain takut pada sepi, justru disitulah engkau merasa pulang. Saat dunia terlalu bising, hatimu diam-diam mencari sudut tenang, bukan untuk lari, tetapi untuk bernapas kembali. Ada rasa akrab dengan sesuatu yang tak terlihat, seperti mengenali rumah lama yang tidak bisa diingat bentuknya. Seringkali engkau mencoba menjadi seperti yang diharapkan dunia, menyesuaikan langkah, menata wajah, menyembunyikan kedalaman agar terlihat sederhana. Namun di balik semua itu, selalu ada bagian dirimu yang tetap terjaga. Ia tidak menolak perubahan, tetapi juga tidak pernah benar-benar tertidur. Bagian itu seperti penjaga sunyi yang setia berdiri di gerbang batinmu. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan tanpa alasan, kadang sebagai kerinduan yang tidak memiliki nama, kadang hanya sebagai perasaan bahwa hidup ini memiliki makna yang lebih luas daripada apa yang terlihat oleh mata. Engkau mungkin tidak pernah meminta untuk merasakan semua ini, namun perasaan itu tetap datang, seperti warisan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Ia tidak diwariskan melalui kata-kata, tidak juga melalui benda, melainkan melalui getaran halus yang hidup dalam kesadaranmu. Ada sesuatu yang mengalir pelan di dalam dirimu, seperti sungai lama yang terus berjalan meski permukaannya tenang. Sungai itu membawa cerita yang tidak kau dengar secara langsung, tetapi terasa akrab. Seolah ada jejak langkah sebelum langkahmu, ada doa sebelum suaramu, ada harapan yang sudah dititipkan jauh sebelum engkau memahami arti harapan itu sendiri. Kadang engkau merasa lelah tanpa sebab yang jelas, seakan memikul sesuatu yang tidak terlihat. Namun di saat yang sama, ada kekuatan aneh yang membuatmu tetap berdiri bahkan ketika alasan untuk bertahan terasa samar. Seperti ada tangan tak kasat mata yang selalu menahanmu agar tidak benar-benar jatuh.
Bukan karena engkau lebih kuat dari orang lain. Mungkin karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak diizinkan padam begitu saja. Dunia sering mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari apa yang tampak. Namun hatimu selalu tahu bahwa yang paling nyata justru sering tersembunyi. Bahwa cahaya tidak selalu bersinar terang, kadang ia memilih tinggal sebagai pijar kecil yang hanya terlihat oleh mereka yang bersedia diam cukup lama. Di dalam kesunyian itulah sering muncul perasaan aneh, seolah hidup ini sedang mengingatkanmu pada sesuatu yang pernah kau ketahui, tetapi terlupa. Seperti mendengar lagu lama yang nadanya terasa familiar meski kau tidak ingat kapan pertama kali mendengarnya. Perasaan itu bukan kebetulan, ia seperti panggilan yang tidak bersuara, tidak mendesak, hanya hadir berulang kali sampai akhirnya engkau berhenti melarikan diri darinya. Mungkin itulah sebabnya engkau sering merasa berbeda tanpa bisa menjelaskan mengapa. Bukan berbeda dalam arti terpisah, melainkan berbeda dalam cara merasakan. Ada kedalaman yang tidak selalu bisa dibagikan, bukan karena engkau menyembunyikannya, tetapi karena kata-kata seringkali terlalu sempit untuk menampung apa yang hidup di dalam batin. Ada hari-hari ketika engkau merasa sangat dekat dengan kehidupan, seolah seluruh alam berbicara dengan bahasa yang lembut. Dan ada pula hari ketika semuanya terasa jauh, seperti berjalan di dunia yang sama tetapi dengan kesadaran yang berubah. Kedua keadaan itu datang silih berganti, membentuk perjalanan yang tidak selalu mudah dipahami. Namun jika engkau memperhatikan dengan tenang, ada pola yang perlahan terlihat. Setiap luka yang pernah datang tidak benar-benar menghancurkanmu. Setiap kehilangan justru membuka ruang baru dalam hatimu. Setiap kesunyian membawa pemahaman yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Seolah hidup tidak sedang menghukummu, melainkan membentuk sesuatu yang lebih halus. Kadang proses itu terasa seperti kabut. Engkau berjalan tanpa melihat tujuan dengan jelas, hanya mengikuti langkah yang terasa benar di dalam hati. Dan meski pikiranmu sering bertanya, bagian terdalam dari dirimu selalu tahu bahwa perjalanan ini memiliki arah. Ada warisan yang tidak berupa nama besar atau cerita megah, tetapi berupa kecenderungan hati. Kelembutan yang muncul tanpa diajarkan, empati yang datang tanpa diminta, kepekaan terhadap kebenaran yang sulit dijelaskan namun sulit pula diabaikan. Warisan semacam itu tidak pernah berteriak. Ia hanya menunggu dikenali. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak terburu-buru tumbuh. Ia menunggu waktu yang tepat, menunggu tanah cukup lembut, menunggu cahaya yang sesuai. Dan seringkali, benih itu mulai bergerak justru ketika seseorang merasa paling tidak mengerti dirinya sendiri. Mungkin karena pada saat itulah lapisan-lapisan lama mulai runtuh. Ada saat ketika engkau berhenti mencari pengakuan dari luar, dan tanpa disadari mulai mendengarkan suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Suara itu tidak memberi perintah. Ia hanya mengingatkan dengan lembut bahwa dirimu lebih luas daripada cerita yang selama ini kau percaya. Di titik tertentu, engkau mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukan beban. Ia adalah pintu, sebuah undangan untuk mengenal kedalaman yang selama ini menunggu dengan sabar. Dan ketika kesadaran itu mulai menyentuh permukaan, dunia tidak berubah secara tiba-tiba. Langit tetap sama, jalan tetap sama, orang-orang tetap menjalani hidup mereka. Namun cara hatimu melihat semuanya perlahan bergeser. Hal-hal kecil menjadi bermakna, keheningan menjadi sahabat, dan waktu terasa berjalan dengan cara yang lebih lembut. Seolah ada lapisan baru yang terbuka dalam cara merasakan kehidupan. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua perjalanan harus dipahami sejak awal. Ada langkah yang hanya bisa dimengerti setelah dijalani. Ada makna yang hanya muncul ketika seseorang berhenti memaksa jawaban. Dan mungkin, tanpa perlu disadari sepenuhnya, engkau sedang berdiri di ambang pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Bukan pemahaman yang membuatmu merasa lebih tinggi, tetapi yang membuatmu lebih tenang. Lebih menerima, lebih selaras dengan sesuatu yang sejak lama berjalan bersamamu. Dalam keheningan itu, seperti ada tirai tipis yang perlahan tersibak. Bukan untuk menunjukkan sesuatu yang asing, melainkan untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Dan ketika hati mulai cukup tenang untuk melihat tanpa tergesa, perjalanan ini perlahan membuka lapisan-lapisan makna yang selama ini tersembunyi, membawa langkahmu memasuki kisah yang lebih dalam, seolah jiwa telah siap mendengar bisikan-bisikan berikutnya yang sejak tadi menunggu dengan sabar di ambang kesadaran. 1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya membawa rasa seolah sedang melanjutkan sesuatu yang telah dimulai jauh sebelum ia memahami arti kehidupan itu sendiri. Bukan dalam bentuk ingatan yang jelas,
bukan pula kenangan yang bisa diceritakan, melainkan perasaan samar yang terus mengikuti langkahnya. Ia tumbuh seperti orang lain, menjalani hari sebagaimana manusia pada umumnya, tetapi di kedalaman batinnya selalu ada kesadaran halus bahwa dirinya tidak sepenuhnya kosong ketika lahir ke dunia. Perasaan itu sering muncul dalam bentuk kepekaan yang sulit dijelaskan. Ia mudah merasakan suasana hati orang lain tanpa perlu banyak kata. Ia dapat menangkap perubahan energi dalam sebuah ruang hanya dari keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Bahkan terkadang ia merasa lelah bukan karena tubuhnya bekerja terlalu keras, tetapi karena hatinya menyerap terlalu banyak hal yang tidak terlihat. Disinilah awal warisan batin itu bekerja. Warisan ini bukan sesuatu yang terlihat oleh mata. Ia tidak diwariskan melalui benda, jabatan, atau cerita keluarga yang megah. Ia hadir sebagai kecenderungan hati yang alami. Seolah ada arah batin yang terus menuntun tanpa memaksa. Ketika orang lain mengejar banyak hal untuk merasa utuh, jiwa seperti ini justru mencari makna, mencari kedalaman, mencari sesuatu yang terasa lebih sejati daripada sekadar pencapaian duniawi. Seringkali pemilik jiwa seperti ini merasa bingung dengan dirinya sendiri. Ia bertanya mengapa ia tidak bisa sepenuhnya menikmati hal-hal yang membuat banyak orang bahagia. Bukan karena ia tidak bersyukur, tetapi karena hatinya selalu mencari sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, lebih dekat dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam perjalanan hidup, ia mungkin mengalami banyak momen kesendirian. Namun kesendirian itu bukan hukuman. Ia adalah ruang tempat warisan batin perlahan bangun. Seperti benih yang hanya tumbuh di tanah yang tenang, kesadaran ini membutuhkan keheningan agar dapat dikenal. Ada masa ketika ia mencoba menolak perasaan tersebut. Ia berusaha menjadi sama seperti yang lain, menyesuaikan diri dengan arus dunia. Tetapi semakin ia menolak, semakin kuat suara halus itu kembali. Bukan untuk memisahkan dirinya dari dunia, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidupnya memiliki kedalaman yang tidak boleh diabaikan. Warisan ini bekerja tanpa suara. Ia tidak menuntut pengakuan, ia hanya mengajak pemiliknya untuk lebih peka terhadap dirinya sendiri. Ketika hati mulai mendengarkan, perlahan muncul pemahaman bahwa rasa berbeda yang selama ini dirasakan bukanlah kekurangan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh dari dalam. Dan ketika seseorang mulai menerima hal itu, hidup terasa berubah bukan karena dunia menjadi berbeda, tetapi karena ia mulai melihat dengan kesadaran yang lebih luas. Ia tidak lagi merasa tersesat oleh perasaan yang dulu membingungkan. Ia mulai memahami bahwa kepekaan itu adalah pintu menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Warisan batin ini seperti cahaya lembut yang tidak pernah padam. Ia mungkin redup pada masa tertentu, tertutup oleh luka atau keraguan, tetapi ia selalu ada. Menunggu waktu ketika pemiliknya cukup tenang untuk menyadari bahwa sejak awal, dirinya tidak pernah berjalan sendirian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seolah hatinya berjalan lebih jauh daripada langkah kakinya. Ia berada di tengah keramaian, namun batinnya seperti berdiri di tempat yang sunyi. Ia mendengar banyak suara, tetapi yang paling kuat justru bisikan halus dari dalam dirinya sendiri. Inilah tanda lain dari aliran warisan yang tidak terlihat. Jiwa seperti ini sering mengalami pergulatan batin yang tidak mudah dipahami orang lain. Ia memikirkan makna hidup ketika orang lain sibuk mengejar hasil. Ia merasakan kedalaman perasaan ketika orang lain melihat segala sesuatu secara sederhana. Kadang ia merasa terlalu sensitif terhadap dunia, seolah hatinya tidak memiliki pelindung. Namun sebenarnya bukan karena ia rapuh. Justru karena lapisan batinnya lebih terbuka. Keterbukaan ini membuatnya mudah tersentuh oleh keindahan kecil, cahaya pagi yang lembut, angin malam yang tenang, atau kata sederhana yang diucapkan dengan tulus. Hal-hal yang bagi sebagian orang biasa saja, baginya terasa memiliki pesan tersembunyi. Di balik semua itu, ada proses panjang yang sedang berlangsung. Jiwa sedang belajar mengenali dirinya sendiri melalui pengalaman hidup. Luka yang datang bukan sekadar kesedihan, tetapi jalan untuk memperluas rasa empati. Kekecewaan bukan sekadar kehilangan, melainkan ruang untuk memahami arti penerimaan. Orang dengan aliran batin seperti ini sering mengalami perubahan arah hidup yang tidak terduga. Ia mungkin merasa dipandu oleh sesuatu yang tidak terlihat, diarahkan menuju pengalaman tertentu yang akhirnya membentuk kedewasaan batin. Kadang ia bertanya mengapa jalannya terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa setiap pengalaman sebenarnya sedang mengasah kepekaan yang ia bawa sejak awal. Seperti batu yang terus dialiri air hingga menjadi halus,
perjalanan hidup perlahan membentuk hatinya menjadi lebih lembut namun kuat. Ia belajar melihat tanpa menghakimi, memahami tanpa harus memiliki, dan mencintai tanpa menuntut balasan. Kesadaran ini tidak muncul sekaligus. Ia tumbuh perlahan, hampir tidak terasa. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Hal-hal yang dahulu mengguncangnya kini tidak lagi menguasai dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih dalam, lebih selaras dengan aliran hidup. Dan di titik itu, ia mulai memahami bahwa perjalanan batin bukan tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan kembali menjadi dirinya yang paling asli. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Ada fase ketika jiwa mulai merasakan panggilan yang tidak memiliki suara, namun terasa sangat nyata. Panggilan itu tidak datang sebagai perintah, tidak pula sebagai dorongan yang keras. Ia hadir sebagai kerinduan yang lembut, seolah hati ingin kembali ke tempat yang belum pernah benar-benar ia tinggalkan. Perasaan ini sering muncul saat seseorang berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Dalam keheningan, ia merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Seolah ada sumber ketenangan yang selalu tersedia di dalam dirinya. Disinilah lapisan warisan batin mulai terbuka lebih dalam. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Konflik tidak lagi hanya dianggap masalah, tetapi kesempatan untuk memahami diri. Kesalahan tidak lagi menjadi alasan untuk menyalahkan diri, melainkan bagian dari perjalanan belajar. Ada perubahan halus dalam cara merespons dunia. Ia menjadi lebih sabar tanpa dipaksa, lebih memahami tanpa usaha berlebihan. Seolah hatinya menemukan ritme alami yang selama ini tersembunyi. Kadang perubahan ini membuatnya merasa semakin berbeda dari lingkungan sekitar. Ia tidak lagi tertarik pada pertentangan yang tidak perlu. Ia memilih diam ketika dahulu ingin membalas. Ia memilih memahami ketika dahulu ingin menang. Bukan karena ia kehilangan keberanian, tetapi karena ia mulai melihat bahwa kedamaian batin lebih berharga daripada pembuktian diri. Kesadaran ini membawa rasa tanggung jawab yang halus. Ia mulai merasakan bahwa keberadaannya memiliki arti bagi orang lain, bahkan tanpa melakukan hal besar. Kehadirannya saja bisa memberi ketenangan. Kata-katanya yang sederhana mampu menenangkan hati orang lain. Tanpa disadari, ia menjadi tempat singgah bagi banyak jiwa yang lelah. Namun perjalanan ini juga mengajarkannya untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Ia belajar memberi tanpa menguras hati. Ia belajar hadir tanpa harus menyelamatkan semua orang. Ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan masing-masing. Dan dari pemahaman itu lahir ketenangan yang lebih matang. Ia tidak lagi mencari makna di luar dirinya, karena ia mulai menyadari bahwa makna itu telah tumbuh perlahan sejak lama di dalam hatinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Pada akhirnya, perjalanan jiwa membawa seseorang pada titik penerimaan yang dalam. Ia tidak lagi mempertanyakan mengapa dirinya berbeda. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa dirinya kepada dunia. Ada kedamaian yang muncul ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri. Di titik ini, warisan batin tidak lagi terasa sebagai misteri yang membingungkan. Ia menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Cara berbicara menjadi lebih lembut. Cara melihat menjadi lebih luas. Cara merasakan menjadi lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kendali atas dunia, melainkan dari kedamaian di dalam hati. Bahwa kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mampu menerima ketidaktahuan dengan tenang. Hidup tetap menghadirkan tantangan, luka tetap mungkin datang, namun kini ia tidak lagi runtuh seperti dahulu. Ada ruang dalam dirinya yang tetap tenang, apapun yang terjadi di luar. Ruang itu seperti rumah batin yang akhirnya ditemukan setelah perjalanan panjang. Ia menyadari bahwa semua pengalaman masa lalu, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, telah membentuk dirinya menjadi lebih utuh. Tidak ada yang sia-sia, setiap peristiwa adalah bagian dari proses membuka kesadaran. Dan perlahan ia memahami bahwa tujuan perjalanan bukanlah menjadi istimewa di mata dunia, melainkan menjadi selaras dengan dirinya sendiri. Ketika keselarasan itu tercapai, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatinya tidak lagi melawan arus kehidupan. Di sanalah muncul rasa syukur yang tenang. Syukur yang tidak bergantung pada keadaan. Syukur yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu telah membawa dirinya sampai pada titik pemahaman ini. Dan dalam keheningan yang dalam, ia akhirnya mengerti bahwa apa yang selama ini terasa sebagai misteri ternyata adalah perjalanan pulang menuju dirinya sendiri.
5. Ada tahap dalam perjalanan jiwa ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa seperti rangkaian peristiwa acak. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang tampak kecil dan sepele, perlahan terasa memiliki hubungan yang halus. Pertemuan dengan orang tertentu, kata-kata yang terdengar di waktu yang tepat, bahkan kegagalan yang dulu terasa menyakitkan, semuanya seperti potongan puzzle yang diam-diam membentuk gambaran yang lebih besar. Kesadaran ini tidak datang sebagai pemahaman yang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti fajar yang tidak pernah tergesa-gesa menggantikan malam. Awalnya hanya berupa perasaan samar bahwa hidup sedang menuntun, bukan sekadar berjalan tanpa arah. Lalu semakin hari, perasaan itu menjadi keyakinan batin yang lembut. Seseorang mulai melihat bahwa setiap pengalaman memiliki pesan. Bukan pesan yang harus dipahami dengan pikiran yang tegang, melainkan dirasakan dengan hati yang tenang. Ada momen ketika ia menyadari bahwa luka tertentu justru membuka pintu empati. Bahwa kehilangan tertentu justru mengajarkan arti kehadiran. Bahwa kesendirian tertentu justru mempertemukan dirinya dengan kedalaman yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Di tahap ini, jiwa mulai belajar mempercayai alur kehidupan. Bukan berarti ia berhenti berusaha, melainkan ia tidak lagi melawan setiap hal yang tidak sesuai harapan. Ada ketenangan baru yang muncul ketika seseorang berhenti memaksa hidup untuk mengikuti rencana yang kaku. Ia mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik segala kejadian. Kebijaksanaan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi dapat dirasakan melalui ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Orang dengan kesadaran seperti ini sering terlihat lebih diam dibanding sebelumnya. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi karena ia mulai memilih kata-kata dengan lebih hati-hati. Ia memahami bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua pengalaman perlu dibuktikan kepada orang lain. Ia belajar menjaga ruang batinnya. Dalam diam itu, muncul kemampuan untuk melihat lebih jernih. Ia dapat merasakan mana yang tulus dan mana yang hanya sementara. Ia dapat memahami perasaan orang lain tanpa harus diberi penjelasan panjang. Seolah hatinya menjadi cermin yang memantulkan kebenaran tanpa menghakimi. Namun perjalanan ini juga mengajarkan batas. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua orang siap memahami kedalaman yang ia rasakan. Maka ia tidak lagi memaksa dirinya untuk dimengerti. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, hadir dengan ketenangan yang alami. Dan justru dalam sikap sederhana itulah, orang-orang mulai merasakan kenyamanan di dekatnya. Kehadirannya seperti tempat berteduh yang tidak banyak bicara, tetapi memberi rasa aman. Perlahan ia memahami bahwa warisan batin bukanlah sesuatu untuk dipamerkan. Ia adalah tanggung jawab untuk menjaga kelembutan hati di tengah dunia yang sering terburu-buru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Seiring waktu, jiwa memasuki fase yang lebih sunyi namun lebih terang. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari identitas melalui penilaian luar. Ia tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada penerimaan orang lain. Ada rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berkembang, melainkan menerima diri dengan utuh. Ia tidak lagi memusuhi masa lalu. Ia tidak lagi menyesali setiap kesalahan dengan keras. Ia melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya. Dalam kesadaran ini, hati menjadi lebih ringan. Beban lama yang dulu terasa berat perlahan kehilangan kekuatannya. Ia menyadari bahwa banyak penderitaan berasal dari penolakan terhadap kenyataan, bukan dari kenyataan itu sendiri. Ketika penerimaan tumbuh, muncul kedamaian yang tidak mudah tergoyahkan. Ia mulai menikmati hal-hal sederhana dengan cara yang berbeda. Secangkir minuman hangat di pagi hari terasa lebih bermakna. Langit malam terasa lebih hidup. Bahkan keheningan menjadi pengalaman yang menenangkan, bukan menakutkan. Ada hubungan baru antara dirinya dan kehidupan. Pada tahap ini, intuisi batin menjadi lebih jelas. Ia sering merasakan arah tertentu tanpa perlu banyak pertimbangan. Bukan keputusan impulsif, melainkan kejelasan yang muncul dari kedalaman hati. Seperti mengetahui jalan pulang tanpa harus melihat peta. Namun perjalanan ini juga menguji kesabaran. Kadang dunia di sekitarnya masih bergerak dengan cara lama, penuh persaingan dan kegelisahan. Ia belajar, tetap lembut tanpa menjadi lemah. Ia belajar tetap terbuka tanpa kehilangan batas. Kesadaran ini menjadikannya lebih bijak dalam memilih energi yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa harus hadir di semua tempat atau menyenangkan semua orang. Ia memahami bahwa menjaga ketenangan batin adalah bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri.
Dan dari ketenangan itu lahir kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan. Kekuatan yang hanya terasa melalui ketenangan yang ia bawa kemanapun ia pergi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Pada fase berikutnya, jiwa mulai menyadari bahwa keberadaannya memiliki pengaruh yang lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Tanpa usaha berlebihan, kehadirannya mampu mengubah suasana. Kata-katanya mampu menenangkan hati yang gelisah. Bahkan diamnya pun terasa menenangkan bagi sebagian orang. Ia mulai memahami bahwa energi batin dapat dirasakan tanpa perlu dijelaskan. Namun kesadaran ini tidak membuatnya merasa lebih tinggi. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih rendah hati. Ia menyadari bahwa semua yang mengalir melalui dirinya bukanlah miliknya sepenuhnya. Ia hanyalah tempat lewat bagi kebaikan yang ingin hadir di dunia. Perasaan ini membawa tanggung jawab yang halus. Ia belajar menjadi